Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Video kali ini kita akan membahas tentang alter pada DBMS MySQL. Untuk alter ini kita nanti akan menggunakannya untuk mengubah struktur dari tabel yang sudah kita miliki. Untuk alter ini kita nanti akan membahas beberapa jenis. Yang pertama ada rename untuk mengubah nama dari tabel yang kita miliki. Yang kedua nanti ada change yang akan kita gunakan untuk mengubah struktur dari tabel kita. Yang selanjutnya ada add yang akan kita gunakan untuk menambah atribut atau kolom yang ada di tabel kita. Yang selanjutnya ada drop, pastinya kita gunakan untuk menghapus kolom atau atribut yang kita miliki dalam sebuah tabel. Untuk menjalankan query alter pada DBMS MySQL kali ini, kita akan menggunakan dua cara. Yang pertama, kita nanti akan memanfaatkan CMD. Yang kedua, nanti kita akan menggunakan portal PHP MyAdmin. Oke, langsung aja kita langsung masuk ke pembahasannya. Pastinya yang pertama kita harus menyalakan untuk MySQL yang sudah kita install di laptop kita, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan SAM, jadi kita buka aja untuk aplikasi SAM-nya. Kita nyalakan untuk MySQL. Kalau kita menggunakan CMD atau command prompt pada Windows kita cukup mengaktifkan yang MySQL saja, teman-teman. Oke, kalau di sini MySQL-nya sudah hijau, sekarang kita masuk ke command prompt kita. Oke, di sini saya besarkan. Seperti biasa teman-teman, langkah awal kita langsung masuk ke direktori dari instalasi MySQL kita. Karena kemarin saya installnya itu saya letakkan di C, otomatis sekarang saya cd, C, langsung saya masuk ke folder SAM, lalu saya masuk ke MySQL. Karena kalau kita ingin login sebagai administrator di MySQL-nya, kita harus masuk ke folder binary. Caranya kita cd, bin. Oke, jadi sekarang direktori kita adalah C.2/SAM/MySQL/bin. Kalau sudah seperti ini, kita login ke administratornya menggunakan MySQL -u karena username saya adalah root. Jadi di sini saya ketikkan root. Karena di MySQL-nya kemarin saya installnya nggak perlu password, jadi tinggal langsung kita enter saja. Nah, sekarang kita cek dulu bareng-bareng teman-teman. Jadi pastikan di DBMS MySQL kalian sudah ada database dengan nama DB Campus. Kalau kalian belum memiliki database dengan nama DB Campus dan kalian belum pernah membuat database menggunakan CMD, silakan kalian simak video tentang create and drop database menggunakan DBMS MySQL. Ya, kalau kalian sudah memiliki database dengan nama DB Campus, seperti ini kalau kita mengecek database apa aja yang ada di DBMS kita menggunakan show database. Di sini ada DB Campus dan sekarang kita masuk ke DB Campus. Caranya use DB Campus. Kalau sudah kita masuk di DB Campus, selanjutnya kita cek apakah di DB Campus ini ada tabel. Kalau kalian belum punya tabel, kalian bisa simak video tentang cara membuat dan menghapus tabel di video sebelumnya. Karena di sini kita sudah membuat, kalau kita show tables, ya hasilnya kita sudah memiliki satu tabel dengan nama TB mahasiswa. Kalau kita sudah memiliki TB mahasiswa seperti ini, selanjutnya kita akan coba otak-atik struktur dari TB mahasiswa ini menggunakan query alter. Oke, karena tadi kita sudah membahas kalau alter kita akan membahas beberapa. Yang pertama itu kita akan rename atau mengubah nama tabel yang kita miliki. Di sini kan namanya tabelnya itu TB mahasiswa ya teman-teman. Saya akan mencoba mengubahnya dengan nama TBMHS. Untuk mengubah nama tabel ini, saya memanfaatkan query alter dengan nama rename. Ya, karena kita akan menggunakan si alter dan rename, maksudnya itu alter dengan jenis rename, maka kita ketikkan saja di sini query-nya adalah alter. Yang kita alter adalah tabel, ketikkan aja tabel. Karena nama tabel awal kita adalah TB mahasiswa, ketikkan saja TB mahasiswa. Nah, selanjutnya kita ketikkan rename ya, kan biar gak ke samping-samping, kita enter saja. Pokoknya kita belum memberikan titik koma, query-nya nggak akan dieksekusi teman-teman. Ya, di sini kita ketikkan rename, lalu nama akhir dari perubahan nama tabel yang kita inginkan. Ya, karena saya menggunakan TBMHS, di sini saya ketikkan TBMHS. Titik koma lalu kita enter. Di sini sudah terjadi perubahan untuk struktur tabel dari TB mahasiswa yang sebelumnya namanya adalah TB mahasiswa. Dan sekarang kita cek untuk tabelnya itu apakah sudah berubah. Caranya kita show tables. Oke. Ya, di sini yang awalnya tadi di sini TB mahasiswa sekarang sudah berubah namanya menjadi TB MHS. Ya, berarti untuk yang pertama kita menggunakan rename sudah berhasil teman-teman. Yang selanjutnya kita akan memanfaatkan yang namanya change. Change ini kita gunakan untuk mengubah struktur dari tabel yang kita miliki. Ya, contohnya, saya ingin mengubah nih atribut dengan nama ID mahasiswa, saya ubah menjadi ID MHS misal. Atau mungkin untuk ID mahasiswa saya ubah untuk tipenya bukan integer, sekarang kita ubah menjadi varchar, seperti itu contohnya. Ataupun dengan atribut-atribut yang lainnya, itu kita menggunakan change teman-teman. Contohnya seperti ini. Saya semisal kita di sini akan mengubah ID mahasiswa ini dengan integer 11 ya. Jadi tipe datanya adalah integer dan kapasitasnya 11, kita ubah menjadi namanya, atributnya menjadi ID MHS. Lalu untuk tipenya kita ubah menjadi varchar
dan kapasitasnya menjadi 25. Ya, caranya kita tinggal ketikkan alter, lalu kita ketikkan tabel. Nama tabelnya adalah TB MHS. Kita enter saja biar nanti lanjut di bawahnya. Kita mau ngapain teman-teman? Kita mau change. Apa yang akan kita ubah? Apa yang akan kita change? Yaitu ID mahasiswa. Ya, kita ubah menjadi apa? Kita kasih spasi menjadi ID MHS. Lalu tipe datanya akan kita ubah menjadi apa? Varchar. Dan kapasitasnya berapa? 20. Ya, seperti ini ya. Seperti kita kalau membuat tabel baru. Ya, kalau sudah kita titik koma, kita enter. Jadi sekarang untuk query-nya sudah dieksekusi dan sekarang kita sudah bisa mengecek untuk si struktur dari TBMHS. Untuk ID mahasiswa sekarang sudah berubah apa belum ya? Caranya kita di ESC lagi teman-teman, TBMHS ya. Karena sekarang namanya bukan TB mahasiswa, kita ceknya di ESC TBMHS. Oke, yang tadi awalnya adalah ID mahasiswa sekarang sudah berubah menjadi ID MHS. Dan di sana tipe datanya sudah bukan integer lagi. Di sini ID-nya tipenya sudah menjadi varchar dan kapasitas maksimalnya sudah menjadi 20. Ya, jadi untuk perubahan kita menggunakan change sudah berhasil teman-teman. Coba kalian sekarang karena kita sudah mengubah satu atribut, silahkan kalian ubah untuk atribut yang lainnya, terserah menggunakan konsepnya kalian. Mungkin kalian bisa mengubah untuk nama mahasiswa ini menjadi varchar, kapasitasnya menjadi maksimal 25 misalkan. Atau yang lainnya untuk mencoba query-nya kalian error atau tidak. Oke, next. Karena kita sekarang sudah mengubah strukturnya dengan mengubah nama atribut dan mengubah tipe dan batas kapasitasnya. Selanjutnya kita akan menggunakan query yang namanya add. Ya, kita akan menambahkan sebuah atribut atau kolom di dalam TBMHS. Di studi kasus kali ini saya akan menambahkan alamat atau atribut alamat ya di sini. Di bawahnya umur dengan tipe data varchar dan batas kapasitasnya 100 ya, 100 karakter seperti itu. Nah, caranya kita ketikkan seperti ini, alter tabel, nama tabelnya adalah TBMHS. Kita enter saja, terus kita ketikkan add teman-teman. Apa yang akan kita tambahkan? Yaitu alamat, kita ketikkan saja alamat. Tipe datanya apa? Varchar nih ya, kita ketikkan varchar. Kapasitas maksimalnya adalah 100. Ya, kalau sudah kita berikan titik koma di sini, kita enter. Di sini sudah berhasil. Sekarang kita cek dengan menggunakan DSC TBMHS. Jadi sekarang untuk atributnya sudah bertambah satu atribut di paling bawah yaitu alamat dengan tipenya atau tipe datanya teman-teman adalah varchar dan untuk kapasitas karakternya kita menggunakan 100 digit seperti itu. Oke, jadi untuk add sekarang kita udah beres. Next kita akan menggunakan query alter yang selanjutnya yaitu kita memanfaatkan si drop teman-teman. Nah, drop di sini kita akan gunakan untuk menghapus ya karena kita sudah susah payah membuat sebuah atribut dengan nama alamat. Sekarang kita coba akan menghapus si atribut alamat ini dari si TBMHS. Oke, caranya seperti ini. Kita ketikkan alter. Apa yang kita alter yaitu tabel. Namanya apa? TBMHS. Kita enter. Mau kita apakan? Kita drop teman-teman. Yang di drop apa? Alamat. Ya seperti ini. Kalau sudah kita titik koma, kita enter. Ya sudah berhasil. Kalau sudah kita coba sekarang cek untuk struktur dari tabel TBMHS. Caranya di ESC TBMHS. Oke, jadi sekarang kita sudah memiliki 4 atribut karena tadi untuk alamatnya sudah kita hapus menggunakan si alter drop. Oke, sampai sini berarti kita sudah berhasil menerapkan 4 query yang kita gunakan menggunakan DDL alter, teman-teman. Jadi kita sudah rename, kita sudah change, kita sudah add, dan kita sudah drop. Oke, beres. Oke, di sini saya anggap untuk query kalian sudah bisa semuanya. Dan selanjutnya sekarang kita akan coba mempraktekkan menggunakan fitur-fitur yang kita lakukan di CMD kali ini menggunakan portal PHP MyAdmin. Caranya, kalau kita menggunakan CMD kita cukup mengaktifkan si MySQL di aplikasi SAM-nya tadi. Kalau kita menggunakan PHP MyAdmin, karena kita menggunakan browser, kita harus mengaktifkan si Apache, teman-teman. Jadi di sini Apache-nya kita nyalakan, kita start, biarkan dia sampai hijau terlebih dahulu, lalu kita buka browser, teman-teman. Ya di sini saya menggunakan Chrome ya, teman-teman. Nah, ketikkan di sana localhost PHP MyAdmin. Kita tunggu sejenak sampai nanti portal PHP MyAdmin-nya sudah muncul. Oke, tampilannya seperti ini ya, seperti biasa, teman-teman. Sekarang kita masuk ke database yang ada tabel yang kita buat tadi. Tabelnya namanya kan TBMHS ya. Kita sekarang akan coba otak-atik si TBMHS itu seperti semula lagi. Ya, kita masuk ke TBMHS. Yang pertama kita akan coba ubah nama dari TBMHS.
Caranya kita masuk ke operation teman-teman. Jadi kita setelah masuk TPMHS ini, kita langsung masuk ke operation yang ada di atas ini menunya. Dan di sini akan ada banyak sekali fitur dan kita akan memanfaatkan si rename. Ya, kita scroll aja, kita cari di sini. Nah, di sini. Jadi di sini ada table option. Kan perlu kita tadi untuk rename tabelnya. Sekarang kita ubah kembali TBMHS ini menjadi TB mahasiswa. Ya, kita kembalikan lagi nggak masalah teman-teman. Jadi untuk belajar saja gimana cara kita rename melalui PHP admin seperti ini. Kalau sudah kita klik go. Ya, ini nanti tabel kita ya kalian perhatikan yang TBMHS akan berubah menjadi TB mahasiswa kembali. Oke, untuk rename sudah berhasil. Untuk selanjutnya, kita akan coba change atau kita mengubah struktur tabel dari TB mahasiswa. Dan kita akan mengubah si ID yang tadi namanya adalah ID MHS ya. Kita ubah lagi menjadi ID mahasiswa. Dan untuk tipe datanya kita ubah menjadi integer lagi teman-teman. Ya, caranya kita masuk ke TB mahasiswa dulu. Terus kita masuk ke structure ya. Di sini untuk struktur dari tabel TB mahasiswa. Nah, kita nanti akan mengubah ini ID MHS. Cukup simpel teman-teman. Jadi kita tinggal menggunakan fitur yang namanya change di sini. Jadi sebelah kanan di sini ada action dan kita bisa mengubah atribut yang akan kita ubah menggunakan fitur change ya. Karena kita akan mengubah untuk ID MHS ini, kita klik aja change di sini. Nah, di sini ada kolom-kolomnya ya teman-teman, kolom-kolom ID MHS. Nah, ini kita ubah menjadi ID mahasiswa. Ya, untuk varchar ini karena tadi kita akan kembalikan menjadi integer, pilih aja integer. Untuk panjangnya ya, panjang maksudnya itu panjang karakternya itu maksimal berapa, kita ubah menjadi 11 lagi. Kalau sudah kita tinggal klik save yang ada di sebelah kanan bagian bawah. Nah, otomatis untuk atribut kita sudah terubah menjadi ID mahasiswa. Dan untuk tipe datanya juga sudah kita ubah teman-teman seperti itu. Lebih simpel ya teman-teman, oke. Mantap. Ya, selanjutnya kita akan menambahkan sebuah atribut di dalam TB mahasiswa menggunakan fitur add. Ya, kalau kita di sini kita cukup memberikan di sini. Ya, di bagian bawah sini kita bisa menambahkan beberapa atribut kembali atau kolom ya di sini dan kita bisa menyesuaikan. Kalau semisal saya pengen menambahkan si alamat ya atribut alamat di bawahnya di jenis kelamin. Tinggal saya ubah untuk settingnya di sini yang awalnya after umur, saya ubah menjadi after jenis kelamin. Ya, seperti itu. Jadi nanti untuk si alamat akan berada di bawah jenis kelamin. Ya, kalau kita ingin menambahkannya sesuai yang tadi, di bawahnya umur, ya berarti kita set saja untuk after umur. Ya, kita cuma menambahkan satu atribut, berarti di sini untuk settingnya tetap satu atribut. Oke, kalau sudah kita klik go teman-teman dan kita isikan untuk detail dari atribut yang akan kita tambahkan. Yang pertama ada nama, ya namanya atributnya adalah alamat. Untuk tipe datanya kita akan menggunakan varchar sesuai yang tadi ya teman-teman, dan lengthnya panjangnya itu 100. Panjang karakter ya. Kalau sudah kita klik save. Sekarang di dalam TB mahasiswa untuk strukturnya sudah bertambah satu atribut yang namanya adalah alamat di sini. Oke. Sesuai ya teman-teman, sesuai. Kalau sudah, sekarang kita akan memanfaatkan fitur yang terakhir di alter yang kita manfaatkan di seri kali ini, yaitu drop. Ya, untuk drop kita cukup mengklikkan di sini. Ya, jadi di sini ada fitur drop teman-teman. Kalau kita ingin drop di sini, kalau kita ingin drop lebih dari satu, ya tinggal kita checklist di sini ya. Kalau semisal kita ingin menghapus 3 atribut di sini, ya tinggal di sini, terus kita klik drop di sini ya. Karena saya pengen menghapus satu saja, ya udah saya nggak perlu checklist. Saya cukup klik yang ada di lurus dari alamat atau atribut yang akan kita hapus. Oke, di sini untuk atribut alamat kita hapus saja ya teman-teman. Akan ada peringatan seperti ini, kita klik OK saja. Nanti untuk struktur dari alamat ini akan hilang. Itu tadi beberapa fitur yang bisa kita gunakan untuk alter ya teman-teman. Jadi kita bisa mengubah nama dari tabel yang kita miliki, terus kita bisa menambahkan atribut ya, terus kita bisa mengubah atribut yang sudah kita miliki, dan kita bisa menghapus atribut yang sudah kita miliki. Jadi ini adalah seri untuk alter. Silahkan kalian praktekkan sendiri untuk pengembangannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya akhiri untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.